Arti lagu, Bertaut, dari Nadine Amizah. Secara singkat, lagu ini menceritakan tentang seorang anak yang sedang berkeluh kesah atau curhat kepada ibunya. Ia bercerita tentang segala hal yang ia alami selama hidupnya. Entah itu tentang dunia, atau tentang rasa bersyukur telah memiliki ibu seperi dirinya. Wanita kelahiran Bandung, tanggal 28 Mei tahun 2000 ini memang sangat mahir dalam mengolah kata. Salah satu karya hebatnya adalah yang dijadikannya menjadi lagu ini, yaitu lagu yang akan kita bahas pada kali ini. Lagu yang memiliki judul Bertaut. Kali ini, admin akan menemani teman-teman untuk mengulik makna yang terkandung di balik lirik lagu Bertaut ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertaut memiliki arti berkaitan, bergandengan, atau jalin menjalin. Lantas, jalin menjalin tentang apa? Dengan siapa? Daripada penasaran, mari kita langsung saja ungkap arti lagu Bertaut milik Nadine Amizah ini. Dari bait pertama. Bun, hidup berjalan seperti bajingan, seperti landak yang tak punya teman. Artinya, bait pertama ini cukup keras. Seperti yang kita ketahui, selalu ada stigma di suatu kata yang dianggap tak biasa. Salah satunya adalah kata bajingan. Kalimat ini sangat lekat dengan kesan kasar atau pisuh, yakni lontaran saat mendapati kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi. Arti kata bajingan sendiri di dalam KBBI adalah kurang terbuka. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan kata ini, bukan? Lantas, siapa yang salah? Salah siapa? Mungkin di daerah tertentu kata itu sangat tidak pantas untuk diucapkan. Kita kembali ke keseluruhan kalimat. Pada baris pertama dalam lirik lagu Bertaut ini, menceritakan seseorang yang sedang bercerita, atau biasa disebut curhat, dan curhatannya ditujukan kepada sang ibu. Hal ini menandakan adanya kata panggilan bun yang berarti bunda. Bunda merupakan sebuah kata yang mempunyai maknanya sama dengan kata ibu. Isi dari curhatannya adalah penilaian terhadap dunia. Ia melihat bahwa banyak hal-hal aneh di sekitarnya. Diibaratkan landak yang tak punya teman. Landak merupakan hewan pengerat yang memiliki duri di tubuhnya, menyebabkan siapa saja yang mendekatinya dapat terluka akibat terkena duri tajamnya. Jika dianalogikan dengan kehidupan manusia, banyak orang yang menjauh saat melihat orang lainnya terkena masalah. Takut mendekat, karena takut ikut-ikutan terkena masalah. Bagaimana menurut kalian? Jika punya pendapat lain, silakan tulis pendapat teman-teman makna landak yang tak punya teman di kolom komentar. Bait kedua. Ia menggonggong bak suara hujan, dan kau pangeranku mengambil peran. Artinya, gonggong adalah sebutan untuk bunyi suara anjing. Kembali lagi, muncul sebuah stigma buruk, kali ini jatuh di salah satu jenis hewan peliharaan. Kata anjing.
sering digunakan beberapa orang untuk makian. Sedangkan hujan akan disebut dengan hujan karena datangnya dengan keroyokan. Ia selalu datang beramai-ramai, dengan tetesan-tetesan air secara bersamaan. Jadi, bisa dikatakan bahwa kalimat pertama di atas berartikan suara buruk yang sangat banyak. Banyak orang yang biasa mencela tanpa tahu latar belakangnya. Seperti tentang sesuatu yang dialami oleh orang lain. Seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang ini, banyak sekali kita jumpai orang yang lebih senang melihat orang lain kesusahan. Kata pangeran berasal dari bahasa Jawa kuno yang memiliki makna pelindung. Seperti halnya seorang ibu yang selalu datang melindungi anaknya ketika mara bahaya tiba kapan saja. Jadi, pangeran di sini bisa dianalogikan sebagai seorang ibu. Bait ketiga. Bun, kalau saat hancurku disayang, apalagi saat ku jadi juara. Artinya, hakikat seorang ibu. Ia selalu menyayangi buah hatinya di segala kondisi. Cukup singkat untuk bagian ini, tidak begitu membutuhkan filosofis yang dalam, karena maknanya sudah tampak dengan gamblang. Atau ada yang punya makna lain? Jika ada silahkan tulis di kolom komentar. Bait keempat. Saat tak tahu arah kau di sana, menjadi gagah saat ku tak bisa. Artinya, orang tua, atau lebih condong ke seorang ibu, pasti akan selalu menuntun anaknya ke jalan yang menurutnya terbaik. Mengajari anaknya tentang sesuatu yang baik, dan melarang sesuatu yang buruk. Sejatinya, tak ada orang tua yang mau menyesatkan anaknya. Sebenarnya kalau di lagu aslinya, setelah ini ada bagian bridge. Tapi kita lompati saja dulu, dan menuju ke bagian verse setelah ref, agar alur analisisnya runtut dan enak diikuti. Bait kelima. Bun, aku masih tak mengerti banyak hal. Semuanya berenang di kepala. Dan kau dan semua yang kau tahu tentangnya menjadi jawab saat ku bertanya. Artinya, saat kecil, banyak sekali hal yang tidak kita ketahui. Banyak pertanyaan muncul karena ingin mengetahui hal baru. Guru terbaik sebelum masa bersekolah tiba adalah orang tua. Terlepas dari prinsip manusia modern yang selalu mengkampanyekan wanita karir, ibu adalah sosok wanita yang berjarak paling dekat dengan seorang anak. Jelas selama 9 bulan menyatu di dalam tubuhnya, kemudian lahir, menyusu, tidur, hingga mengompol di pangkuan sang ibu. Selalu mengajari bicara anaknya, untuk mengenalkan dan mengajarkan segala hal. Apapun pertanyaan kita, pasti akan dijawabnya dengan penuh kasih sayang dan cinta. Bait keenam. Sedikit ku jelaskan tentang ku dan kamu, agar seisi dunia tahu. Artinya, ini dia bagian bridge-nya, setelah mengenang dan menceritakan jasa-jasa seorang ibu, hingga menyampaikan semua keluh kesah sewaktu kecil. Bagian ini mengantarkan kita untuk menuju ke bagian klimaks, yaitu ref. Pada bagian ini, berisi tentang pemberitahuan bahwa
Pembawa lagu akan mulai menceritakan kembali hal-hal unik yang terkait ibunya dengan dirinya. Bait ke-7. Keras kepalaku sama denganmu. Caraku marah, caraku tersenyum. Artinya, ada pepatah mengatakan bahwa buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Seperti pada bagian ref ini, menceritakan tentang adanya kesamaan sifat seorang ibu di dalam diri anaknya. Bait ke-8. Aku masih ada sampai di sini. Melihatmu kuat setengah mati. Artinya, ini bagian yang menurut admin sangat ngena. Bayangkan saja kalau orang tuamu tinggal ibu seorang, sedari kamu kecil. Entah bapakmu pergi kemana. Fokus dulu kepemilikan seorang ibu saja. Lalu melihatnya banting tulang, mencari nafkah untukmu seorang. Segala cara dilakukan untuk membuatmu bahagia. Tak pernah menceritakan bahwa punya hutang di mana-mana, kerja sangat berat. Seperti apa tekanan dari omongan-omongan tetangga, bahkan sampai menangis di suatu tempat karena tak tahu harus apa. Semua ia sembunyikan demi membuatmu bahagia. Bait ke-9. Semoga lama hidupmu di sini, melihatku berjuang sampai akhir. Artinya, doa dari seorang anak yang berharap ibunya diberi umur panjang, untuk bisa melihatnya sukses dan terus menemaninya hingga sampai kapanpun juga. Seperti kita, yang percaya bahwa semua orang pasti akan tiada. Tapi tak pernah rela jika ibu atau orang-orang tercinta kita diambilnya secara tiba-tiba. Walau sebenarnya kita tak bisa melakukan apa-apa karena semua sudah ditetapkan. Yang bisa kita lakukan hanyalah melakukan yang terbaik di sisa waktu yang ada, melakukan apa saja yang berguna, dan mengurangi kegiatan yang sia-sia. Bait terakhir. Seperti detak jantung yang bertaut, nyawaku nyala karena denganmu, yang artinya, silakan kamu artikan bagian ini, seperti apa yang kamu inginkan. Admin tidak akan ganggu keromantisanmu dengan imajinasimu di bagian bait terakhir ini. Apakah lagu ini sangat berarti untukmu? Bagi yang berkenan, admin persilakan teman-teman untuk menceritakan segala hal tentang ibu di kolom komentar. Semoga postingan kali ini dapat bermanfaat dan berguna untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe MAG channel ini, agar banyak orang yang tahu arti dari sebuah lagu. Dan untuk teman-teman yang mau tahu arti dari sebuah lagu, silahkan tuliskan judul lagu di kolom komentar. Akan coba admin buatkan video arti dari sebuah lagunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Admin undur diri dulu. Terima kasih.